Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Hani Hairiza Ahmad. Saya dari kelas 1B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul paragraf. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Bu. Apa kabarnya? Sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat ya. Ibu absen dulu ya. Yuliana Gita, Hadir Bu. Mayang Sari, Hadir Bu. Sapira Hairunisa, Hadir Bu. Firja Dias Putri, Hadir Bu. Dwi Apriliana, Hadir Bu. Nadia Salsabila, Hadir Bu. Amelia Ayulianti, Hadir. Hadir Bu. Amanda Firania. Hadir Bu. Oke, berarti semuanya hadir ya. Ya Bu. Oke, anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya, supaya otaknya fresh, kita bisa belajar dengan semangat, konsentrasi. Ada yang tahu nggak ya lagu Tangan di Atas? Tahu nggak ya? Oke, kita mulai ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lung-gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, tadi udah ice breaking, sudah berdoa. Hari ini kita belajar ya. Belajarnya tentang paragraf. Ada yang tahu nggak paragraf itu apa? Nah, Ibu jelaskan dulu ya. Paragraf. Paragraf itu adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung ide pokok. Nah, penulisannya itu dimulai dengan garis baru. Paragraf juga bisa disebut kumpulan beberapa kalimat yang memiliki suatu ide pokok. Nah, sudah paham apa arti paragraf? Paham Bu. Oke, selanjutnya di dalam paragraf ada jenis-jenis paragraf. Nah, jenis-jenis paragraf
beberapa bagian, yaitu berdasarkan letak kalimat utamanya. Nah, itu ada yang pertama paragraf deduktif. Tahu nggak deduktif itu apa? Nggak tahu, Bu. Nah, paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf atau di bagian paragraf. Oke, selanjutnya ada paragraf induktif. Paragraf induktif itu apa ya? Paragraf induktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir kalimat. Tadi paragraf deduktif terletak di awal kalimat. Kalau induktif dia terletak di akhir kalimat. Yang ketiga, paragraf campuran. Campuran itu dicampur aduk ya, Bu? Enggak, itu paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir kalimat. Oke, sudah paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, Ibu akan berikan contoh paragraf ya. Dilihat baik-baik ya. Nah, ini. Oke, coba ya baca sama-sama. Dodi adalah anjing kesayanganku. Setiap hari dia tidak pernah lupa meminta tulang kepadaku. Jika sudah diberikan tulang, maka dia akan melompat kegirangan sambil menjulurkan lidahnya. Nah, ada yang tahu nggak kalian apa paragraf yang Ibu tulis di papan tulis? Oke, biar Ibu jelaskan ya. Kita pertama-tama mencari kalimat utamanya. Ini adalah kalimat utamanya. Dodi adalah anjing kesayanganku. Itu adalah kalimat utamanya. Nah, kalau kalimat utamanya terletak di awal kalimat. Nah, dari yang Ibu jelaskan, ketiga paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Kalimat utama yang terletak di awal kalimat paragraf apa ya? Oke, benar, paragraf deduktif. Nah, oke, Ibu berikan contoh lagi ya. Menonton sinetron secara berlebihan bukanlah hal yang pantas dicontoh oleh pelajar SD. Apalagi kalau sinetron yang ditonton berisi konten dewasa yang tidak layak dilihat. Oleh sebab itu, orang tua wajib mengawasi dan membatasi aktivitas anak ketika menonton sinetron di televisi. Nah, kita cari dulu kalimat utamanya. Gimana ya? Oke, Ibu garis bawahi ya. Nah, ini. Coba baca. Orang tua wajib mengawasi dan membatasi aktivitas anak menonton sinetron di televisi. Nah, itu kalimat utamanya terletak di mana? Di akhir iya benar. Kalau yang tadi Ibu jelaskan, ketiga paragraf yang berdasarkan letak kalimat utamanya, ini kalimat utamanya terletak di akhir kalimat. Nah, tadi paragraf apa yang kalimat utamanya terletak di akhir
kita berpendapat, seperti kita musyawarah, seperti itu. Contohnya yaitu ini contoh dari paragraf argumentasi. Menurut ahlinya, nah inilah dia. Inilah dia yang dimaksud paragraf argumentasi, yang katanya berisi tentang pendapat. Ini menurut ahlinya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Yang kedua ada paragraf persuasi. Ada yang tahu persuasi? Nah, paragraf yang berisi tentang bujukan, ajukan, dan rayuan agar seseorang mengikuti apa yang kita sampaikan. Seperti kita meminta uang kepada ibu kita, "Bu, minta uang dong." Kan rayuan kan? Yang ketiga ada paragraf narasi. Narasi itu ada yang tahu ya? Cerita. Paragraf yang berisi cerita yang di dalamnya ada tokoh, alur, maupun konflik cerita. Tokoh itu apa, Bu? Tokoh itu adalah orang yang memerankan suatu cerita. Alur itu adalah jalan cerita. Dia terbagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Dan konflik cerita, masalah cerita. Yang keempat ada paragraf eksposisi. Tahu ya eksposisi itu apa? Paragraf yang berisi tentang pemaparan atau informasi mengenai suatu ilmu pengetahuan. Nah, yang kelima, yang terakhir ada paragraf deskripsi. Deskripsi dan deskriptif itu sama ya. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi penggambaran mengenai suatu objek atau pembaca dapat melihat dan merasakan sendiri apa yang disampaikan oleh pembicara. Nah, sampai di sini semuanya paham ya? Kita tadi sudah belajar mengenai paragraf. Kita tadi mengenai jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf ada berapa? Ada 2. Yang Ibu jelaskan baru 2 ya. Berdasarkan letak kalimat utamanya dan berdasarkan isinya. Untuk tugas di rumah, bukalah buku halaman 38. Di situ ada 5 soal tentang jenis-jenis paragraf. Kalian sudah bisa tadi. Nah, dikerjakan ya. Simpan semua peralatan menulisnya. Kita mau pulang. Sudah beres semuanya anak-anak Ibu? Udah, Bu. Kita berdoa dulu ya sebelum pulang. Ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh pulang ya. Hati-hati di jalan. Baiklah, saya akhiri video pembelajaran saya. Terima kasih buat yang sudah menonton dan semoga bermanfaat buat kalian ya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.